membahas update menarik tentang dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, seni, hiburan, musik dan sebagainya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana roket bisa terbang ke luar angkasa, dan tentunya updaters penasaran kan apa yang menyebabkan roket bisa sampai ke luar angkasa. Sebelum ke pembahasannya, silahkan untuk updaters bisa klik tombol subscribe ya untuk mendukung channel kita semakin berkembang, dan juga jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman updaters sehingga video ini bisa semakin bermanfaat untuk orang lain, dan juga tulis di kolom komentar jika ada video-video menarik lainnya yang updaters ingin lihat. Begitu. Langsung saja, roket merupakan wahana luar angkasa atau peluru kendali atau kendaraan terbang yang mendapatkan dorongan melalui reaksi roket terhadap keluarannya secara cepat bahan fluida dari keluaran mesin roket, aksi dari keluaran dalam ruang bakar, dan nozi pengembang. Mampu membuat gas mengalir dengan kecepatan hipersonik sehingga menimbulkan dorongan reaktif yang besar untuk roket, sebanding dengan reaksi balasan sesuai dengan hukum Newton yang ketiga. Kebanyakan roket saat ini adalah roket kimia. Mesin roket ini memerlukan bahan bakar padat atau cair seperti bahan bakar cair, booster penguat, pesawat ulang-alik, dan mesin utamanya yang digunakan untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi. Reaksi kimia dimulai di ruang bakar dengan bahan bakar, yaitu dengan udara atau oksigen bila di ruang angkasa, dan gas panas yang dihasilkan mengalir dengan tekanan tinggi keluar melalui saluran yang menuju ke arah belakang roket. Nah, tekanan gas yang menyembur keluar inilah yang menghasilkan gaya dorong bagi roket sehingga roket dapat bergerak maju atau naik ke atas. Terdapat konsep jenis roket lain yang semakin sering digunakan di luar angkasa adalah pendorong ion yang menggunakan energi elektromagnetik, bukan tenaga dari reaksi kimia. Roket thermal nuklir juga telah dibangun, tetapi tidak pernah digunakan. Jadi belum pernah digunakan. Menurut Sutrisno, gerak roket merupakan pemakaian yang menarik dari hukum Newton. Roket mengeluarkan pancaran gas panas dari ekornya. Ini adalah gaya aksi pada gas oleh roket. Pemancaran gas panas melakukan gaya pada roket dan menggerakkannya. Ini adalah reaksi. Jadi ada aksi dan ada reaksi. Kedua gaya ini adalah gaya dalam bentuk sistem yang terdiri atas roket dan gas. Dari segi momentum, gas panas mendapat momentum ke arah belakang dan roket mendapat momentum dalam jumlah yang sama ke arah depan, sehingga roket bisa meluncur deras ke atas, bahkan sampai keluar angkasa ya updaters. Sedangkan kekekalan momentum adalah pada prinsip dorongan roket. Sebuah roket didorong oleh bahan bakar yang dipancarkan ke arah belakang, massa roket berkurang secara kontinu sebagai akibat pembakaran bahan. Gaya ke depan pada roket adalah reaksi dari gaya pada bahan yang dipancarkan. Nah, dalam hal ini ya updaters, roket bergerak vertikal ke atas dan gesekan udara serta perubahan percepatan gaya gravitasi itu diabaikan. Nah, itulah tadi updaters ya. Jadi bagaimana roket bisa terbang ke luar angkasa. Nah, selanjutnya bagaimana sih sisa-sisa roket ya setelah dia sampai ke luar angkasa? Nah, lalu bagaimana nih pesawatnya? Jadi sebagian pesawat itu ada yang tetap diluncurkan untuk berjelajah begitu ya, mengitari luar angkasa untuk sebagai satelit misalnya, atau pemantau atau pesawat luar angkasa. Sedangkan ada bagian sisa yang menjadi sampah. Nah, lalu bagaimana sampah itu di luar angkasa? Apakah dia kembali ke bumi atau disimpan di mana gitu ya di luar angkasa? Nanti kita bisa bahas di segmen selanjutnya seputar roket.